Dengan hikmah maulid kita teladani Nabi. Masalahnya kemudian adalah, bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? "Karena bukan tahun kambing." Dia balik tanya bapaknya, "Kenapa kau disebut tahun gajah?" Nabi bilang bapaknya, "Kenapa saya kau tanya? Apa guna sekolah?" Nah, dia tidak tahu. Gimana Nabi kita mau contoh kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Begitu ditanya, "Siapa namanya itu penyanyinya itu Asian Games?" Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Siapa namanya itu, Pak? Pura-pura tidak tahu. Coba. Padahal tidak ada hubungan dengan kita itu artis. Yang ada hubungan kita yang akan menjadi rahmatan lil alamin buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda mau contoh Nabi kencing kalau tidak tahu cara Nabi kencing? Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya maulid. Kita kumpul untuk apa? Dengar kisah Nabi. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi kita bisa mencontoh Nabi. Setidaknya ada dalam sejarah yang kita dengar dalam maulid itu. Maka saudara-saudara sekalian yang tidak tahu maulid, tidak mau maulid, silakan tidak usah maulid. Tapi jangan menuduh kami sesat. Karena ada juga itu, Pak, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Yang ngerti Islam setengah-setengah. Bid'ah, maulid bid'ah, barasanji bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Oh, begitu. Kalau begitu jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Saudara-saudara sekalian. Apa cuman? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi pakai zakat fitrah tidak pakai beras. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah haji umrah pakai onta, pakai mahkota. Saya yakin dari polisi Mapolda naik onta dari Dayak, kandalah kalau sampai kok. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, Yasin bersama bid'ah, membaca doa bersama bid'ah, tahlil bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah. Jadi banyak orang sekarang bingung. Akhirnya dia datang juga acara tahlil. "Pak, nanti datang tahlil ya." Dalam hatinya, ini bid'ah ini. Begitu sampai di tempat itu, ragu dia. Bid'ah apa bid'ah? Bid'ah apa bid'ah? Maka saya tinggal membuatkan dalil-dalilnya yang sudah ada dalam kitab, saya ambil, saya copy. Bisa dibuka di halaman 37. Halaman 37, sebelah bawah ada tulisan Arab. Udah nampak 37? Kadang kalau jam-jam lapar begini, 73 nampak. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu terbagi 2. Mahmudatun, ada yang bid'ah terpuji, wa mazmunmatun, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun, kalau dia tidak bertentangan dengan sunnah maka dia namanya bid'ah terpuji, atau istilah lainnya bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum, kalau bertentangan dengan sunnah maka dia bid'ah dolalah atau bid'ah tercela. Kita ini dalam fikih mazhabnya mazhab Imam, itulah yang diikut itu, bahwa maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, malam nisfu Sya'ban, baca Yasin bersama, tahlil, semua itu perbuatan baik, masih bernaung di bawah sunnah. Kalaupun bid'ah, maka dia adalah bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah Abdul Somad. Tapi menurut Imam, jelas? Jadi adik-adik nanti tak usah susah-susah, tinggal kasihnya. Jangan yang membid'ah-bid'ahkan, tunjuk nih. Nah, kau baca nih, baca. Kalau tak bisa kau baca ini, masuk kau ke jurusan bahasa Arab Universitas Sumatera Utara. Jadi memang iklan ini harus ada. Yang lain nanti kalian masukkan kertas, nanti ku iklankan. Nanti kami buatkan endorse, kami masukkan ke Instagram Abdul Somad yang 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Itu maksudnya. Dah, tidak saya bacakan semua ini, saya bacakan yang penting-pentingnya aja. Halaman 39. Ini kan hadisnya jelas, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang dibuat-buat itu adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah dhalalah. Dhalalah itu sesat masuk neraka. Itu hadisnya am, hadisnya umum. Hadis yang umum itu dikhususkan oleh hadis yang khas. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Tengok di halaman 39. Semua bid'ah, tapi ada pengkhususnya. Apa hadis pengkhususnya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang melaksanakan tradisi yang baik, maka dia dapat pahalanya. Baca Quran bersama baik, tahlil baik, maulid Nabi baik, Isra Mi'raj baik.
Maka hadis yang umum tadi dikhususkan. Itu kata siapa? Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu siapa? Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Orang kalau belajar hadis dari mulai kitab kecil Arba'in, Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Al-Azkar, Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, dalam fikih, Imam Nawawi. Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu saking seriusnya belajar sampai tak menikah, sampai meninggal. Tapi nyangklen ikut. Rukun bid'ah itu ada 3. Jadi satu perbuatan disebut bid'ah bila terpenuhi 3 prinsip ini, 3 unsur ini. Pertama, ihdath, perkara-perkara baru. Paham ya? Berdasarkan hadits Nabi, man ahdatha, siapa yang mengada-ada perkara baru, maka itu rukun yang pertama. Kalau rukun yang pertama ini, maka semua perkara baru, baik dalam urusan agama maupun di luar agama, masuk kategori ini. Paham ya? Akan tetapi rukun yang kedua telah membatasi kemutlakan hadis tadi, perkataan tadi. Yang kedua apa? Dalam urusan agama saja. Yaitu fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kalau memang ini bid'ah, handphone juga bid'ah. Jawab, hei Ustaz, ngerti bahasa Arab nggak sih? Paham? Karena Nabi telah membatasi ruang lingkup bid'ah dalam urusan agama saja. Paham? Maka rukun yang kedua, supaya gampang dipahami ya. Jadi rukun yang pertama adalah ihdath, perkara baru. Adapun sesuatu yang memiliki landasan syariat, sudah dicontoh, diperintahkan dalam Quran, diperintahkan oleh sunnah, dicontohkan, maka ini ada dasarnya, bukan ihdath namanya. Paham ya? Kemudian yang kedua, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Maka sesuatu yang perkara baru dalam bukan agama, tidak masuk ruang lingkup bid'ah. Jadi mobil nggak bid'ah. Lagian Nabi nggak diutus untuk desain mobil keles. Paham ya? Ya, jadi kalau antum mau cari mobil, pergilah ke Astra. Ya, itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jelas ya? Jadi rukun yang kedua adalah dalam urusan agama. Jadi kalau ada antum dengar ceramah, ada orang mengatakan itu Wahabi suka bid'ah-bid'ahin orang. Ya, kalau emang bid'ah, loudspeaker juga bid'ah. Bilang bib, jangan asbun, asal bunyi. Antum berani nggak? Kelihatan antum nggak punya nyali ya. Satu nyalinya kecil, ilmunya juga nggak punya, kemampuan debat juga nggak mampu. Lengkaplah penderitaan. Satu nyali kecil, ilmunya cetek. Ketiga, kemampuan debatnya kurang. Ya, jadi udah nggak apa-apa, nggak usah debat. Lagian agama bukan untuk diperdebatkan ya. Yang penting antum faham aja dulu lah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya rukun yang ketiga apa? Yang tidak ada dasarnya dari syariat. Ya, yaitu ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Ya, maka sesuatu disebut bid'ah apabila terpenuhi 3 unsur ini. Paham ya? Pertama, perkara baru. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga apa? Yang tidak ada dalilnya. Yang tidak ada dasarnya dalam agama. Bisa dipahami anak-anak? Jadi dipermudah saja pemahaman hadis tadi ya. Jadi kalau ditanya, kalau tanya orang nanya antum nih, ini bid'ah nggak sih? Gitu. Kan kadang-kadang orang tuh alergi dengan kata bid'ah. Kan biasa aja ya. Yang mengatakan bid'ah itu siapa? Allah dan Rasulnya, Nabinya kan? Ya kalau antum menantang bid'ah kan nantang Nabi. Ya, jadi kalau misalnya antum ditanya orang, misalnya saya ditanya orang nih, antum ditanya, maulid bid'ah nggak sih? Ini terus terang aja, nggak usah basa-basi yang sering diperdebatkan, bukan? Antum tinggal tanya, itu urusan agama atau dunia? Dia bilang urusan agama, itu satu rukun ya. Berarti kita akidah. Yang kedua, ada dalilnya enggak? Enggak ada sih, berarti ada 2 rukun kan? Perkara baru atau lama? Baru ya bid'ah. Kira-kira rumusnya gampang kan? Paham enggak? Jadi itu cara mudah menimbang sesuatu bid'ah atau tidak. Paham ya? Kalau Bapak disodorkan, ini bid'ah enggak sih? Biasa yang nanya kan sering marah ya. Tapi santai aja bro. Ya karena kita tidak boleh ikut-ikutan marah. Jawab aja, menurut antum itu urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama, ada dalilnya enggak? Enggak sih. Berarti perkara baru enggak dalam agama? Iya sih, ya udah bid'ah. Bisa dipahami? Nah, cara neranginnya gampang saja.